Oke, hari ini gue bareng sama Om Rizky. Yo, apa kabar lu? Udah lama juga kita nggak ketemu ya? Iya, udah lama. Nggak lama juga sih, baru minggu kemarin. Nggak, maksudnya kita lama nggak DM loh. Kita berapa, iya pas PPKM kemarin kan. Iya. Terus udah gitu, sebelum PPKM tuh sampai sekarang tuh ada yang sempat berapa bulan? Sebulan lebih ya? Bulan lebih kita nggak pernah DM. Karena juga kan pindah toko juga kan. Sebulan lebih itu lama karena pindah tracknya dari Square kemari. Iya, terus udah gitu kan ya kita juga yang udah berkeluarga pasti banyak pesan-pesan jangan begini, jangan keluar gitu-gitu sih. Jadi ya udahlah kita nggak kemana-mana. Hari ini Rabu, gue mau bikin suatu video yang dulu gue udah pernah bikin sama Opan. Tapi kan itu udah 3 tahun yang lalu kan. 3 tahun yang lalu jadi ya gue mau sedikit baruin deh, update. Jadi iya, gue juga ngomongin video. Tadi gue juga baru bikin cuman belum naik. Jadi kan kalau lo lihat kan channel gue lebih banyak untuk urusan pemula-pemula. Jadi tadi gue coba untuk ngomongin tentang setting bus sama turbo lah. Tapi oke, sekarang tadi kita mau ngobrolin soal bagaimana start awalnya kalau kita mau mulai RC drift untuk drifting ya, RC untuk drifting. Kita ngomong yang basically ini kita ngomongin belanja barangnya sih ya. Belanja barangnya apa sih supaya jangan salah sih, karena gue agak gemes banget lihat di sosmed ya. Iya, di sosmed tuh banyak yang nanya. Yang gue sebel tuh ada ketika ini tuh kayak ada ikan asin, kucing langsung cucu tuh warna merah tuh. Nah itu dia tuh, gue kadang-kadang juga suka kasihan gini. Kan sebenarnya kalau RC drift itu kita tahu, yang basicnya dulu deh. Kita tahu itu adalah RWD. Setiap kali yang ditawarin apaan? CS atau 4-wheel. Gue bilang itu mobil rally. Boleh beli, tapi mainnya buat rally. Itu juga seru kok rally. Iya, banyak. Soalnya yang banyak nge-labelin driftnya itu di CS, 4-wheel. Nah itu emang sebenarnya kalau kita ngomong 4 tahun yang lalu sih, karena kita kan transisi nih dari drifting buat RC kan drifting dari 4WD ke RWD kan yang realnya kan. Nah ya banyak barang-barang lama yang susah terjual. Tapi dia nggak mau ngejual maksudnya mungkin jualnya susah, nge-labelin drift yang kemakan anak-anak baru. Iya, terus udah gitu bukan masalah gitu juga. Ntar pas ketemu sama kita main gitu, baru deh tuh pada kenapa nggak ada yang ngasih tabu. Gimana cara ngasih taunya gitu kan? Iya, makanya masa kita kebilang jangan ini, itu kan orang jualan ya. Iya. Tapi terkadang yang gue mau ngomong ngelarang jualan juga nggak bisa. Tapi gregetan gitu loh, anjing nih lo gimana sih, lu ini ngaco banget gitu loh. Makanya mungkin ya salah satunya dengan video inilah ya bisa ngebantu gitu loh. Jadi sebenarnya kayak apa sih RC drift itu kan harus yang proper lah. Kita bukan ngomongin yang asal drift ya. Tapi kita ngomong proper karena kalau lu beli RC drift yang nggak proper cuman main di rumah, nggak lama pasti pensiun. Gitu. Susah untuk benchmarknya ya. Jadi tawarin bener bisa, kelihatannya bisa nih. Beberapa anak baru nih, sejak kita buka track baru yang baru di Blok M Mall ini ya, banyak anak baru. Pasan di rumah bisa, ketika main di sini kok susah. Ya iyalah, karena ya drifting itu ya harus sosialisasi, lo harus main bareng sama orang gitu. Dari aslinya pun juga begitu. Kalau ada main sendirian gitu loh kan. Jadi emang harus ketemu komunitasnya dan main bareng gitu loh. Karena kalau main sendirian ya nggak ada seru-serunya. Betul. Gitu. Ya, lu nggak tahu mana bener mana salah kan. Jadi emang harus ada partnernya lah yang dampingin gitu loh. Iya. Tapi gue kecilin telepon gue dulu. Berisik. Ini sama nih. Ini hari ini Rabu kan. Ya, lagi pada biasa lah DM gitu lah. Karena kita juga belum ada event kan. Jadi masih belum latihannya masih belum serius lah. Tapi ini sebenarnya kesempatan buat anak-anak yang baru mau belajar. Ini track maksudnya masih banyak yang baru, jadi bisa belajar bareng nih padahal nih. Bisa jadi satu angkatan sendiri gitu. Betul. Plus juga yang lama-lama DM-nya lagi nggak terlalu terus turun cuma berapa putaran udah, karena kita kan nggak ada event, jadi nggak buat hal, cuma buat ngemesin tangan lah gitu kan.
Sama ya kita juga bantu-bantu yang baru-baru gitu kan untuk cara mainnya gimana yang benar. Terus udah gitu mungkin ada setup yang ngaco kayak tadi kan ada yang ngaco tuh dibenerin, udah lebih proper ya udah gitu. Itu gue pikir itu salah satu pentingnya ketemu komunitas ya. Betul ya. Kalau minggu depan ada event ya lu jangan berharap deh, kita orang lagi konsentrasi semua. Jadi lu tanya-tanya kayaknya kita juga jawabnya pasti ya nanti gitu. Karena kita sendiri juga nyeting kit kita sendiri. Iya, karena persiapan karena kita lagi nggak ada event nih, belum tahu bulan kapan ada. Jadi ya masih santai lah, masih hai bisa aja ngobrol. Oke, kita ngomong pertama kali bila orang nggak punya, belum pernah main RC nih sama sekali. Berarti basically dia nggak punya peralatan dasar tuh, remote, baterai, charger. Oke. Nah, kita ngomong misalnya dasar dulu deh. Kalau remote saat ini yang lumayan, yang middle ya, kita ngomong middle baru bekas itu kayak Sanwa itu dia ada MT44. Iya, atau kan? Sebenarnya paling favorit tuh MT4 lagi. Harganya paling. Iya, tapi agak susah sekarang barangnya. Ya, itu kalau barang baru udah nggak ada. MT4S itu barang langka. Oke, MT4S itu agak nggak masuk akal sih harganya. Iya. Kalau gua prefer daripada beli MT4S dengan lu beli MT44. Iya. Jauh lebih baru. Naik ke atas sedikit M12 kan. Atas lagi M17. Futaba ada yang Futaba gue agak nggak ngikutin tuh Futaba tuh ada 4PX ya? 4PX. Itu lumayan banyak yang pakai kita kan. 4PX itu sekitar harganya mirip-mirip kayak MT44 kalau nggak salah, 3 atau 4 jutaan. Bekas mungkin ya di bawah itulah. Pokoknya range remote itu biasanya kalau di harga second itu 1,5 sampai dengan 2 juta ya. Untuk MT4 aja sekarang. MT4 itu kenapa gue bilang MT4 harganya tuh ibaratnya tuh kayak apa ya, nggak berubah loh, harga bekasnya segitu aja. Gitu Bang. Dulu sih kita 1,5-2 juta, sampai sekarang pun juga masih segitu. Gitu emang, gitu loh. Nah ada ya kalau itu ya kayak gue kan pakai Noble Flash Sky itu lumayan pakai. Itu ya sebenarnya oke lah untuk dipakai ya sih. Jadi tapi kalau misalnya yang di bawah itu kan kita lihatnya banyak yang pada pakai tuh, itu gimana Bet menurut lo? Gua agak nggak menyarankan sih karena beda ya. Reaksinya beda. Sih speednya, terus dia punya sensitivity-nya juga nggak dapet ya. Apalagi di drift itu paling penting tuh sensitivity-nya itu. Jadi mungkin remote itu Sanwa yang MXV John. MXV itu gue sempat nemuin problem di MXV. Gue belum pernah nyobain sih karena gue melihat soalnya itu jauh di bawah. Kan ada MT4, ada MT4S, 4S, kan keluar lagi MTS. Nah MTS itu tuh ini yang SV ya? MXV itu gue anggap posisi itu di bawah MT4. Betul. Nah MXV itu sebenarnya sih oke, tapi jangan tandem sama yang M17. Karena waktu itu berapa kali gue pernah ketemu sama yang pakai MXV. Pada saat dia jadi liber, terus gue nge-chase, kit gue nutupin dia, hilang dia sinyalnya. Gitu. Jadi ya mungkin dari signalnya ya. Gitu. Tapi mungkin ya itu mungkin. Ya ada harga ada barang sih. Iya. Ada harga ada barang. Itu tadi remote gitu. Noble tuh menurut gue sih oke banget sih untuk. Ya sih. Sangat affordable sih. Iya, untuk harga segitu dengan fiturnya yang lumayan lengkap sih. Iya, lumayan lengkap banget. Itu fiturnya setara Futaba 7PX. Fitur enggak sih kalau fitur totalnya ya. Tapi kalau gua ngerasa full throttle sama steeringnya itu kayak 7PX. Cuman urusan gyro nggak ada angkanya. Udah dibenerin. Udah ya. Awal tahun kemarin tuh keluar firmware-nya udah. Oke. Sekarang udah ada angkanya Pak. Kita sudah bisa lihat kalau dulu mentok 100, turunin 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti 94. Kalau mau 90 turunin 10 kali gitu. Gampang. Oke. Gitu sih. Nah, kalau dari remote tapi kita kan udah tahu nih pilihannya kan. Dari kalau charger banyak lah pilihannya ya. Charger itu minim kayak RC B3 ya. B3 iya. Jangan yang di bawah itu deh karena lo ngomongin baterai itu bahaya loh. Baterai lipo itu meledak lo kebakaran beneran rumah. Bener ya, kebakaran bener sih. Kalau gua ada alternatif baru sih sekarang. Pakai charger drone, tapi mereknya yang
ISDN apa ISTN ya, gue lupa. Gue pakai itu, harganya lumayan kecil, dia cukup rata karena buat drone kan. Iya. Dan rata-rata wattnya gede. Ya itu dia gitu. Tapi kasihan juga Bet kalau yang di rumah wattnya nggak terlalu gede listriknya. Berasa tuh. Iya. Soalnya gue punya ISDN ini yang P10 kecil, lu lihat yang kecil gitu yang dimasuk kotak gitu kan. 2 channel, 1 channel 250. Ya udah, tapi kencang. Baterai dari 76 sampai full itu paling cuma 10 menit. Iya. Kenceng banget. Ya tapi ya itu kan preferensi ya lu. Emang itu murah karena itu dengan chargernya itu cuma 1 jutaan. Iya. Tapi listrikku mahal. Nah, cuman maksud gue mungkin kalau untuk yang benar-benar baru mulai tuh, ini gue cabut aja kali ya. Ya. Bentar, gue ambil dulu nih barangnya. Nih, ini Sky RC yang begini, ini udah cukup oke. Dan ini harganya nggak terlalu mahal, masih hitungan ratusan ribu. Oh, iya, 600, baru 600-an kalau nggak salah. Iya. Jadi dia Sky RC IMAX yang B6. Iya. Tuh, ini barangnya udah gue kasih lihat. Jadi mudah-mudahan dengan kayak gini makin yakin, makin nggak salah beli gitu loh. Iya. Terus baterai ya? Nah, kalau baterai ini kita ngomong gini ya, kebanyakan kit-kit yang kita mau bicarain ini, baterainya pakai short pack selalu. Iya. Iya kan? Pakai short Ini pack. udah jarang pakai apa? Jarang ya, pakai yang long pack itu kan jarang ya. Dan kebanyakan MH-nya kecil-kecil. Iya. Kenapa MH-nya kecil-kecil? Enteng. Iya, ibaratnya lu bawa mobil tangki yang 100 liter dengan 50 liter beda kan. Nah, kita pakai yang kecil 40 liter yang jadi cuma 3.500 mAh. 3.500, 3.700 Ya, gitu. sekitar gitulah. Cuman yang kita perhatiin C-nya kan. Iya. C-nya itu C-nya itu harus 100 minimal. 100 minimal. Minimal. Kalau bisa mereknya agak lebih terpercaya karena kadang-kadang bener nih, lu 3.700 mAh bener. C-nya itu 100, padahal aslinya cuma 60 atau 70, kasihan. Iya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya sih kita bisa aja ngereferensiin merek-merek baterai ya. Iya. Kayak adalah satu merek yang sebenarnya cukup murah gitu ya, maksudnya harganya untuk baterai. Sekarang ini tuh si Fan ya. Fan sih Fan oke. Itu yang 3.700 mAh, 100C itu oke. Iya. Terus habis itu ada, ini kalau ngomongin dari urutan harga ya. Urutan harga itu habis itu masuk ke Yokomo kan. Yokomo ya. Yokomo yang 3.500. Nah, yang sekarang harganya agak-agak tinggi itu masih dipegang sama Revdi. Si Revdi itu dia 3.700. Cuman emang ya panci beda sih. Iya, panci beda sih. Tapi ini kita ngomong semua 100C sih. 100C tapi. Karena 100C sih. Dan hardpack ya, bukan softpack. Softpack ya, bukan softpack. Kita nggak rekomendasinya pakai softpack. Gua agak ngeri pakai softpack. Pokoknya kalau dia lagi crash atau apa, kebakaran satu mobil kita. Iya. Karena kalau lu kebakaran belum tentu lu dong yang kebakaran. Iya. Mobil temen lu juga kebakaran, yang ada lu nggak ganti mobil temen lu. Iya. Harus kita pakai hardpack sih. Soalnya kalau di event pun di luar pun juga nggak boleh softpack, harus hardpack. Iya. Dan hardpack aja itu aja kalau misalnya udah kembung banget aja mendingan jangan. Iya. Karena berapa kali kan kita event waktu itu sempat kebakaran juga kan ada. Iya, betul. Berapa kali melendung, gembung, langsung. Dan matiinnya nggak main-main, pakai pemadam itu matiinnya. Iya. Nggak bisa lo siram air gitu aja mati, mesti pakai pemadam itu matiinnya. Siram air makin gede soalnya. Iya. Oke, kita ngomong dari baterai. Dari baterai kita ngomong apa? Kit nih. Iya, kit. Oke, kit. Kalau menurut lo kit apa? Saat ini yang buka terakhir, gua tetap pilih Yokomo sih, YD. Oke, tapi kalau dari harga kayaknya D5 ya sebetulnya. D5 iya. Kalau kita ngomong harga, dari harganya itu D5 sekarang jauh lebih murah. Iya, Sakura D5. Setengah ya? Dia 1,5 atau sekarang udah 1,8 ya jangan. Oh, iya, pokoknya harganya udah agak naik, tapi dia tetap masih di bawah yang lain. Iya. Atau ada option second. Yes. Second juga harganya oke-oke, dan ya untuk beli second itu lebih enak datang ke komunitas. Dijamin sih nggak dibohongin kalau Iya, biasanya kita bisa kasih tahu ini orangnya gini gitu. Karena ada juga beberapa agak jahil. Deknya Yokomo jual ke orang bener, deknya Yokomo pasti kita lihat isinya mah udah campur aduk tuh, apa aja kita juga nggak tahu. Iya, itu pernah kejadian gua kebagian ngerapin tuh. Suwe banget tuh. Emang bener kalau sekilas dilihat tuh Yokomo. Deknya karena Yokomo, tapi isinya bukan. Jadi ya susah kita juga.
Ya better sih komunitas kalau itu. MST juga lumayan ya, tapi agak-agak lebih mahal MST kalau gue. Iya, MST lebih mahal. MST lebih mahal. Itu walaupun dia ada RTR, tapi nah ini gue juga banyak yang nanya, gimana ya kalau belinya RTR? Gue sih selama ini sih nggak rekomen RTR karena pada akhirnya lo akan copotin semua, lo cuma pakai kitnya doang. Betul. Gitu, nggak ada yang kepake sisanya. Karena ya investnya sayang sih. Gua kalau bilang RTR tuh investnya agak lumayan, agak untuk barang-barang yang habis itu nggak kepake. Iya, habis itu lu nggak bisa jual juga. Itu barang tuh benar-benar low end banget sih. Gitu. Yeah. Mending lu dapat kit bagus, YC-nya kayak masa Hobby Wing. Nah itu masih bisa dijual. Ini tuh kayaknya di bawah Hobby Wing. Iya. Gitu loh, kualitasnya ya kita nggak tahu juga. Kualitas RTR lah. Iya. Nah kalau dari kit mah banyak pilihan sih ya. Iya. Tapi pastiin RWD emang RWD bawaan dari lahir, jangan yang konversi deh, jangan yang rubah-rubahan. Gitu ya. Jadi kayak RWD itu udah jelas lah merek-mereknya tuh kayak misalnya, oke kita ngomong dari yang paling murah itu ada Sakura D5, D4 nanggung, mendingan D5 udah. Iya, karena kenapa kita bilang nanggung? D4 itu sebenarnya dia CS tapi hybrid bisa RWD. Nah, mendingan sekalian yang RWD aja D5 gitu. Iya. Gitu. Terus udah gitu ada dari situ Yokomo YD2 ya, YD2E itu yang paling murah ya harganya ya. Itu banyak tuh serinya. Gue sendiri juga udah ngikutin Yokomo. Pokoknya ada ada Jet lah, ada apa. Ya. Banyak lah Yokomo. Oh iya, terus mungkin juga kalau untuk yang baru-baru, kalau baru mau ngebangun, jangan cari yang motor belakang dulu, mendingan motor tengah dulu deh, gitu karena handlingnya motor belakang itu perlu skill. Iya sih. Gitu, jadi lebih liar sih ya. Lebih liar. Jadi mendingan cari yang motor tengah. Udah paling aman deh tuh motor tengah. Nantinya kalau mau pindah ke motor belakang apa segala macam bisa di-convert itu, nggak ada masalah. Betul. Nah, gitu. Terus kalau dari itu ISC ini yang paling ini juga nih. ISC itu banyak nih. Yang pertama sih sebenarnya harus satu adalah mesti sensor. Nggak bisa sensor, bukan sensorless. Iya. Tapi setelah sensor itu kita sebenarnya ada pilihan lagi. Kenapa nggak semua ISC sensor itu kita bisa pakai? Karena di dalam situ tuh settingannya beda, ada ibarat apa ya? Ada drive frekuensinya yang beda. Iya, drive frekuensinya beda. Terus udah gitu setupnya itu biasanya sebenarnya sih kita sih langsung aja lah to the point aja. Kalau misalnya mau yang paling affordable itu sekarang ini pilihannya tuh ada di Hobby Wing V21 ya. Sama Sky RC ya. Sky RC yang Toro. Iya, Sky Toro. Sky RC Toro juga oke tuh. Itu yang 160. Gitu. Kenapa gue atau kita rekomennya tuh yang pasti yang di atas 100 gitu ya. Iya. Karena memang kebutuhannya segitu. Kecuali untuk yang Yokomo tuh. Iya. Yokomo BLRS 70 ampere itu oke. 70 ampere oke, iya. Gitu. Tapi kalau yang lain 70 ampere tenaganya lain. Nah, gua ngerti sih itu mungkin kayak ngamur nih kali ya. Iya. Gitu. Gitu. Nah, jadi jangan jangan cari ESC di Shopee, udah gitu aja deh. Nah, emang ada ya? ESC di Shopee itu ya barangnya langsung dari China tapi rata-rata sensorless. Sensorless emang harganya tuh cuma ratusan ribu apa segala macam, tapi dia dipakai buat drift meledak kan tenaganya kalau sensorless. Iya. Susah. Gitu lo nggak bakalan bisa dapetin yang kayak tadi suara gitu, nggak bakalan dapet tuh. Langsung dong, meleduk. Iya. Gitu. Nah itu deh. Jadi beberapa ya. Kisaran harganya sih udah ketahuan ya. Kalau ISC yang biasa kita bisa pakai untuk drift itu mumpuni mau udah di atas 1 jutaan lebih ya kayaknya. Iya, kalau barunya iya. Mungkin kalau secondnya sih ya bisa ada sih yang di bawah 1 jutaan tuh ada. Ya. Ada yang biasanya udah jualnya paketan nama motor. Oh ya, motor juga itu juga nanti mesti kita omongin tuh. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin ESC sih gitu aja deh. Iya, sih gitu sih. Dari situ kayak kita pindah ke motor itu kita pakai yang 540 kan. Yeah. Motornya pakai 540 sektor.
sensor juga. Terus udah gitu T-nya paling kecil kita mainnya di lantai 10,5. 8,5 kalau di karpet oke. Iya. Tapi karena kita mayoritas sekarang semuanya rata-rata di lantai 10,5 atau 13,5. Iya. Itu udah paling bener deh, udah paling proper. Gue sih pakai 13,5. Gue beberapa tahun pakai 13,5 sih. Gue pakai 10,5 karena ya tetap masih dapat ya udah pakai 10,5. Itu lebih nggak tahu sih. Gue kemarin 10,5 ngerasanya agak overspin. Agak overspin sih. Iya. Gitu loh. Ya macam-macam sih. Iya. Kalau motor lo bisa carilah yang 10,5 itu rata-rata lumayan bagus kok, ya kan? Iya. Kalau motor-motor sih balik lagi motor itu yang paling murah balik lagi Hobbywing. Iya. Hobbywing tuh murah harganya yang apa istilahnya dia nggak bisa disetting timingnya tuh murah tuh. Iya. Gitu. Itu jadi Hobbywing tuh sebenarnya ngeluarin paket ESC sama motor tuh udah affordable banget untuk drift. Yang V2 itu udah sama motornya, ada yang jual combo kan, itu udah oke. Itu sih kalau menurut gua. Nah kalau lu beli motor bekas, hati-hati sensornya sih. Iya. Itu agak kita nggak kelihatan soalnya. Mungkin bagus nih lu pakai sebentar, nggak lama sensornya rusak. Itu sih kalau jadi gini, kalau gue biasanya misalnya dapat motor second, biasanya gue bongkar dulu nyampe rumah tuh gue bongkar, gue bongkar. Terutama yang masalah yang paling gue sering temuin itu adalah kotor banget isinya. Kotor itu yang bikin kadang-kadang nyangkut sama sensor. Nah, biar itu sensornya. Iya, bener-bener. Gitu. Maintenance itu perlu sih kalau motor karena mesti di maintenance bongkar. Gitu sih. Terus sama bearing suka macet gitu. Apalagi kalau misalnya lu mesti tanya, ini bekasnya bekas apa? Ini bekas drift atau bekas rally atau bekas apa? Karena kalau bekas rally pasti bearing kena. Iya. Karena main tanah. Iya, biasanya gitu tuh main tanah tapi sensornya mulus. Iya. Kalau bekas drift biasanya sensornya kena. Iya. Gitu loh. Mungkin nggak terlalu kotor tapi itunya apa ya? Oh itu charger. Oh iya. Oke, dari situ dari motor kita pindah ke servo. Nah ini servo nih. Servo joinannya soalnya dengan gyro. Iya. Jadi gini. Gyro juga banyak, servo juga banyak nih. Usahain kita cari yang gyro itu emang gyronya untuk drift. Karena banyak juga kemarin ada beberapa datang dia pakai gyro entah dari apa gitu loh. Sebenarnya gini, gyro itu kalau gue lihat ya, kalau gue perhatiin, sebenarnya yang paling kita ngomongin kalau paling low end itu Yokomo yang plastik. Udah. Iya, yang pertama kali keluar ya. Iya, yang apa sih? Sekarang juga masih banyak tuh. Barunya juga masih ada kan yang apa sih kodenya GY302 ya? Iya, 302. Itu udah paling. Yokomo yang plastik punya sih. Iya, itu yang paling itu minim. Udah, itu yang paling minim. Yang bisa pakai. Nah, di bawah itu nggak rekomen. Kenapa? Karena nanti lu sendiri yang pusing nyetirnya. Iya. Gue sih kayak ada beberapa kan kayak sih ngeluarin gyro juga. Nah, gue sih nggak terlalu rekomen karena beberapa banyak trouble-nya sih. Iya. Begitu si siapa lagi? Yang Power HD juga. Power HD juga ngeluarin. Power HD masih lumayan, Bet. Masih lumayan. Yang tapi yang ini ya, yang kodenya apa tuh? Ada yang G pokoknya mahal deh. Pokoknya mahal itu. Pokoknya kalau yang bagus biasanya mahal. Masih mahal, iya. Nah, kalau lu udah dapet gyronya yang udah oke segala macem, nah servo lu juga nggak bisa yang sembarangan nih kan, nggak bisa yang murah-murah kayak atau servo analog. Bukan masalah murah doang, servo mahal juga ada yang nggak cocok loh. Iya, kalau yang dia analog kan, kalau nggak salah. Nggak, bukan. Yang kayak modelnya si siapa? TO yang RSX. Oh iya. Itu mahal servo, tapi nggak cocok karena dibetuling. Yes. Pada saat lu pasangin gyro, steering lu kayak kipas. Ya kan? Iya. Jadi pastiin cari servo memang dedicated untuk drift deh udah. Iya. Itu udah paling bener karena daripada nanti lu udah beli mahal terus tiba-tiba lu mesti belanja lagi padahal servo drift ternyata nggak semahal itu juga. Iya sih. Ada beberapa sih kalau servo kan beberapa merek misal kayak Revdi, ada Yokomo, Xpeno yang SPD itu. Itu ada lagi Futaba. Iya. Gitu, ada lagi
Terus yang udah itu 3 ya kita tahu ya. Iya 3 sama ada itu sih Power HD yang 25 kilo sih juga. Kalau buat baru mulai sih oke lah. Yang warnanya merah tuh belakangnya yang sempet si Godel pakai kan sempet tuh. Memang umurnya nggak akan panjang. Iya, kalau dipakai di drift karena dia panas. Panas ya. Tapi masih oke. Untuk harga segitu sambil lo ngumpulin duit lagi beli servo yang lebih bagus, masih oke. Gitu. Atau bisa juga balik lagi option servo second. Banyak kok, banyak barang-barang second. Iya, barang second ya. Nah itu kalau dari servo berarti karena gini servo kalau gue lihat tuh kalau lu udah nggak pas itu penyakit godeknya itu udah nggak sembuh-sembuh. Nggak nolong. Dan nggak enak lah di main itu nggak enak banget, nggak konsisten sih soalnya. Iya dan nyari apa ya, nyari grip depannya juga jadi susah karena lari-lari mobilnya begini-begini terus goyang-goyang gitu. Iya. Nah kalau ya lu servo bisa carilah beberapa merek lah ya kan. Itu range dari yang paling murah apa FD kayaknya? FD sekarang paling murah. FD enggak yang 25 itu paling murah sih. Coba yang Power HD ya? Power HD yang 25 kilo tuh masih sekitar 600-an ya? Iya, 500-600 harganya. Terus naik ke RFD. RFD yang 900-an, Yokomo SPD yang mulai dari 1 jutaan sampai ya 2 jutaan adalah. Ada yang 5 juta, 2 jutaan ya? Itu Futaba ya? Futaba punya 2 jutaan. 2 jutaan, sorry, iya. Ya, dari situ, apalagi kita ngomongin gini? Udah kan ke situ, pelek. Nah, iya, pelek. Golden offset. Golden offset ya. Pilihan golden offset itu biasanya dari 5, 6, 7 ya? Kalau gue masih 5 ya? Jarang. Gue masih di 6, 7 lah. 2 itu deh. 5 sih jarang. Jarang yang ada. Yang 5 tuh jarang banget. Berapa merek doang. Biasanya 6 sama 7 sih. 6 sama 7 itu pertama, lu mainin lebih gampang, nyetingnya lebih gampang. Ya. Untuk steeringnya terutama, beloknya bisa patah, bisa segala macam tanpa harus banyak ngakal-ngakalin inilah. Dan dia nggak gampang nyangkut ya. Iya. Karena biasanya settingannya emang di 67 sih offsetnya. Gitu loh. Kalau untuk nakal-nakal standar biasanya 667, kecuali kalau lu mau udah advance banget mau rubah kayak gua kan pakai depan 3 belakang 9 misalkan, tapi kan itu lu mesti ngakalin banyak banget ya. Merubah maksudnya ada ya intinya gini, lu start dari yang standar dulu deh, standar dulu aja. Nanti kalau lu udah main di komunitas ya ini bisa begini, bisa tanya langsung sama orangnya kayak bisa nanya sama Albert langsung nih, gue pengen deh depannya bisa begitu, diapain gitu kan. Udah tuh, kalau gue malahan pakai 6 loh sekarang. 6 aja udah semua. 6 rata. Karena gue jahilnya sih, gue demen rim-rim yang celong-celong belakangnya. Gitu sih. Sebenarnya nyusahin diri sih sebenarnya. Lu ganti pelek tuh susah banget dan gue mesti nyari yang sama. Nggak bisa, maksudnya kalau itu lu 6 kan bisa beli 4 biji, 6 biji. Ganti-ganti cepet. Kalau gue nggak bisa, gue mesti beli 2 set berarti. Itu doang. Nah itu kalau kita simpulkan deh, jadi kurang lebih budget berapa nih kita mesti siapin? Kayaknya angkanya nggak terlalu berubah dari dulu ya? Angkanya itu start paling minim kalau ngomonginnya pakai D5, kalau hitung-hitungan gue waktu itu ya sekitar 7,5-an. Udah sama remote semua? Iya, tapi belum mau body ya. Belum mau body ya? Belum. Jadi sekitar 7,5 itu ya 7,5-an. Tapi kalau misalnya mau lebih bisa gerak-gerak dikit gitu ya di 10 angkanya. Emang nggak berubah. Nggak terlalu banyak ya? Ya berarti lu sediain duit 10 juta, lu bisa main deh udah ready. Tapi itu barangnya kita campur ya, ada yang baru mungkin, ada yang second. Ya kalau dapat second semua masih bagus, lebih murah. Iya, bisa-bisa aja. Ada di sini waktu itu yang lagi beruntung banget dapat asli murahnya keterlaluan sih si Edo tuh. Itu dapat dia nggak nyampe 7 juta udah jadi. Jadi gitu. Nggak tahu yang jual geblek atau gimana, gue nggak ngerti deh. Cuman oke-okean sih. Iya, tapi basicnya sih ya lu mesti siapin dana segitulah paling nggak. Dibilang mahal, ya gimana ya? Kan kita mau main juga nyarinya yang proper, yang emang bisa dimainin gitu loh. Iya. Karena mesti yang lu orang tahu nih, main drift itu nggak seindah yang lu lihat gitu loh. Nggak seindah yang lu lihat. Indah dilihat tapi lu mainin susah gitu loh. Gue sih jujur. Dan proses panjang untuk bisa nyampe lu main kayak begitu. RC driftnya agak unik. Lu mesti belajar gitu doang.
Karena lu datang main nggak bisa langsung gas main, nggak bisa. Nggak bisa. Lu mesti belajar. Gitu. Dan ya itu kuncinya latihan, sering latihan. Latihan itu bisa, kalau awal-awal lu latihan sendiri, misalnya bikin lingkaran, terus bikin angka 8. Terus kalau itu udah mulai lancar, lu boleh coba turun track. Misalnya lu cari bener-bener, kalau misalnya lu masih apa istilahnya nggak pede banget, cari yang emang jamnya pas lagi sepi banget, ya udah lu mainnya sendiri, muter, nggak akan ada yang marahin lu, nggak akan ada. Kita paling cuma ngasih inputan, ini mestinya di situ begini. Iya, bisa gitu sih. Jadi kita kalau ini kita kasih tahu nih harusnya gasnya segini. Ini lu mesti ngerem, kapan lu mesti buka angle, tahan angle gitu doang. Gitu. Jadi ya kuncinya itu untuk bisa drift dengan hasil yang indah itu latihannya panjang. Butuh proses. Karena ya itu gue bilang tidak seindah aslinya dah, tidak seindah yang lu lihat gitu aja. Lu lihat indah, tapi lu nggak seindah itu sebenarnya gitu. Dan untuk bisa jadi indah itu nggak murah. Iya, dan nggak murah. Gitu. Jadi, oh ya satu lagi, gue kadang-kadang bukan gue ngeledek sih ya, rendahin. Apa sih yang buat newbie? Kan banyak tuh yang nanya tuh. Sebenarnya nggak ada yang buat newbie sebenarnya. Nggak ada. Jadi gini, sebenarnya kit itu mau, orang kan nanya, kayak gue bikin channel gitu, gue bikin untuk banyak RC drift untuk pemula. Kitnya sama, barangnya sama. Iya, itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu aja. Cuman mungkin dari elektroniknya yang untuk start tuh harganya segini dulu. Nah, eventually nanti di ujungnya lo akan ganti tuh elektronik pasti. Betul. Pada saat misalnya lo udah bisa main, lo tandem, lo nggak bisa ngejar. Ya pasti lo pengen ada sesuatu yang salah gitu kan. Iya, dan pasti lihat elektroniknya nggak nyanggup. Ya udah lo ganti elektronik. EC-nya nggak nyanggup, motornya nggak nyanggup, servonya nggak nyanggup ya. Itu akan diganti. Tapi kan kalau lo mau start, kita kasih opsi nih, ada yang murahnya nih begini gitu. Itu sih kalau menurut gue. Ya ibaratnya kayak lo beli motor untuk pemula, motor nggak ada, motornya gitu aja. Kayak pemula ya lu pakai itu juga kan, sama juga sebenarnya. Gue belum pernah dengar ada Honda untuk pemula sih. Makanya nggak ada kan, mobil untuk pemula nggak ada. Yang mobil ya mobil, lu pakai yang itu karena sama. Iya, semuanya sama. Dan enaknya tuh gini, lu beli dari misalnya kit udah proper, lu pakainya tuh lama, bisa lama banget. Iya. Kitnya bisa lama banget lu pakai. Kayak ya gue sih sayangnya udah gue jual sih dulu kit gue yang awal. Lu masih pakai kit yang awal ya? Apa udah ganti? Udah banyak perubahan sih. Tapi basically gue nggak pernah beli dari sejak YD2S Plus udah stop. Gue terakhir beli kit. Jadi gue pertama kali dulu kan kita bareng-bareng YD2E. YD2E, begitu nanti YD2S. Itu udah jual tuh yang YD2E-nya. Iya, gue jual. Tapi jualnya juga nggak jual kit Plus inget gue. Gue jualnya gue berantakin karena waktu itu udah jadi bukan E lagi kan? Iya, jadi gue jualnya udah gue pisahin karena beberapa part udah gue ambilin kan. Jadi YD2S Plus, gue beli kit YD2S Plus. Ya, nah itu. Di situ udah nggak pernah beli kit lagi. Itu salah satunya enaknya lo beli si kit Yokomo ini bisa upgradable itu jauh panjang. Iya. Even lu deck bisa ganti, bisa segala macam, bisa ganti. Misalnya lu punya kode YD2E, lu ganti gearbox udah jadi YD2S. Iya. Jadi tuh udah apa ya? Maksud gue kenapa kadang-kadang gue lebih prefer untuk kit itu Yokomo ya, karena upgradable-nya panjang. Iya, banyak banget. Lu tinggal ganti ini jadi berubah jadi itu. Iya. Jadi dari Yokomo sendiri juga mereka ngeluarin produk juga cuma sebenarnya ganti-ganti itu aja udah. Iya, emang. Kayak gitu. Ya kalau gue kan emang gue demen develop, jadi gue banyak part yang gue bikin sendiri kan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ditanya nih kitnya apa? YD2S Plus. Nggak kelihatan ya, emang bentuknya gitu udah ganti semua gitu. Ya, itu ya sama kayak gue orang ngeliatnya kit gue apa MC1, tapi sebenarnya itu basicnya adalah YD2SX gue tadinya. Cuman di konversi ke MC1 ya udah. Tapi sebenarnya basicnya Yokomo. Iya, ya gitu. Itulah makanya semua merek yang jelas. Iya. Gitu loh. Gitu, dan kalau ada yang nanya Tamiya bisa nggak sih buat drift? So far gue belum nemuin ada Tamiya yang bisa buat drift. Iya sih. Sebenarnya bisa. Tapi kalau lu jago mainnya gitu aja. Karena percuma lu kalau lu nggak jago, lu nggak bisa mainnya. Lu bangun kit RWD pun
gimana bisa jalan kalau lu sendiri nggak bisa nyetir? Iya. Harusnya kan. Tapi maksud gue mendingan sih kalau misalnya emang kalau mau ngebangun ya. Wah. Bruno nggak jam segini. Oh gitu, cetok doang. Jadi kalau mau tuh ya itu bangun yang proper dulu lah. Proper dulu ya. Yang proper bisa main, nanti setelah itu lo mau beli Tamiya, mau beli segala macam, itu serah gitu. Kalau lo udah jago nyetirnya, lo mau bangun terserah. Gitu kelasnya baru bangun. Tapi kalau ini nyetir. Tapi biasanya kalau udah bisa nyetirnya terus lo tahu tuh ngapain juga gue ngebangun yang bisa dibangun. Ujung-ujungnya malas juga, ngapain gue ngebangun ya kan? Iya. Gitu ya. Jadi ingat jangan terlalu banyak nanya, bukan terlalu banyak sih, jangan terlalu percaya banget di sosial media. Iya, mendingan sebenarnya lebih mending cari di YouTube loh. Iya, mending di YouTube. Reference tuh cari di YouTube. Itu lebih, karena kan sifatnya biasanya di YouTube tuh bukan jualan. Yes, betul. Jadi benar-benar berbagi info. Cuman pesan gue ya itu satu, drift itu RWD, bukan four wheel. Bukan 4-wheel drive atau bukan AWD. AWD itu adalah mobil rally. Iya. Dulu iya, tapi itu dulu kan kita sekarang bukan hidup di zaman dulu. Iya. Jadi ya ikutin yang trennya sekarang ada aja. Karena mobil aslinya pun nggak ada drifting pakai AWD. Dari dulu juga mau RWD. Iya, mungkin dulunya yang itu kali ya, Gymkhana yang pakai si Ken Block kan pakai mobil rally, tapi Ken Blocknya sekarang udah pakai mobilnya udah RWD semua. Iya. Iya kan, yang masnya RWD kan? Oh. Iya. Jadi emang gitu. Itu RWD. Nah, gua agak males kalau ditanya di Facebook karena gua malas ngetik. Mendingan makanya gue bilang mending lu datang ke komunitas nanya, lebih enak. Kalau gue sih biasanya sih masih gue jawab, tapi kalau orangnya maksa, kadang-kadang gini, orang nanya tapi lu nanya apa mau ngetes? Enggak, apa mau ngajak ribut gitu loh kadang-kadang tuh. Soalnya nanya sih nanya, cuman gue kasih tahu dia punya pendapat sendiri. Oh ya udah. Nanya ke gue kan. Gitu ya udah, jadi gue pikir ya udahlah biarin gitu kan. Kayak kemarin yang apa ya? Banyak tuh yang posting yang nanya terus ada jawaban-jawaban yang sebenarnya kita gemes ya ngeliatnya gitu kan. Tapi pas kita ngomong, kadang-kadang yang posting nanya itu malah lebih percaya sama jawaban-jawaban yang bikin kita gemes gitu. Balik lagi ujung-ujungnya karena harga, tapi ya percaya sama gua, lu keluarin harga misalnya di awal murah, pokoknya kalau beli di awalnya murah banget, lu akan 2 kali beli biasanya. Biasanya sih gitu, selalu. Itu bukan udah pasti gitu, ujung-ujungnya lu beli lagi tapi. Iya. Banyak kok itu, udah banyak kejadian. Jadi kalau di sosmed, lu lihat-lihat aja orangnya sih. Kelihatan kok mana yang di sosmed, mana apa. Iya. Dia emang main di komunitas, itu kelihatan banget ke orang-orangnya. Dan biasanya yang bukan drifter sosmed malah jarang nongol, paling yang baca doang. Iya. Ilmunya biasanya suka lebih banyak. Tapi biasanya tuh yang bikin apa ya? Biasanya kalau yang jawabannya saklek, itu biasanya emang yang beneran. Iya, emang bener kalau ngomongnya nggak enak gitu. Udah nggak enak berarti dia emang ya orang komunitas, emang kita main bareng gitu loh. Gitu sih. Ya wis. Oke. Panjang banget nih. Udah berapa menit tuh kita? 35 menit. Setengah jam. Nanti bosan. Oke gini, nanti cek juga di tempatnya Om Rizky. Apa channel YouTube gue JP Works RC. JP Works RC ya. Nanti di subscribe juga, di like. Nanti kita bikin video lagi berikutnya. Oke, thank you. See you. Bye.